Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kepada segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Ringinarung, pimpinan cabang Aisyah sekaligus ortom-ortomnya, kepada yang kami hormati Ustaz Adi Ismanto yang sudah hadir di tengah kita, yang pada akad pagi hari ini akan mengisi tausiah kajian. Pada yang kami hormati Bu Lurah seperangkatipun yang sampun menyediakan tempat sekaligus mendukung acara akad pagi, pengajian akad pagi Mastabul Khairat. Yang pertama, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat rahmat karunia. Salah satunya yang menikah kesehatan sehingga kaki kita semua dapat melangkah pada majelis ilmu pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah dalam berkehidupan, dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah pengajian akad Mastabul Khairat, mari kita berdoa sesarangan, berdoa diawali dengan basmalah agar nanti pada pengajian pada pagi hari ini dapat kita serap ilmunya. Allah mudahkan kita dalam memahami dan mengamalkannya. Mari kita berdoa diawali dengan basmalah sesarangan, kemudian doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada Ustaz Adi Ismanto kami persilakan. Nyalain kan enggak? Coba. Konek langsung. Oh enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Al-mukarramun wal mukhtaramun, Ketua PCM dan PCA, PCM Muhammadiyah, PCA Aisyah, Kecamatan Ringin Arum yang berbahagia tentunya, amin. Ayahanda bunda jemaah pengajian Ahad pagi
Ayahanda bunda hari ini telah meringankan langkahnya menuju majlis ilmu. Insya Allah nanti Allah ringankan langkahnya menuju surga Allah. Amin. Tuh kalau kita lihat di jalan-jalan pagi ini, ada yang pergi belanja cari bubur ke Weleri, ada yang cari sarapan ke sana ke sini. Tapi kita dari rumah kemarin sudah mempersiapkan diri, pagi hari sudah sarapan ya. Sampai sini pun disiapkan sarapan ya. Mudah-mudahan yang menyiapkan sarapan, kita yang sudah mempersiapkan diri untuk hari ini hadir di majlis ilmu. Kata Allah, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqun ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majlis-majlis ilmu, Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Amin. Begitu. Baik ayahanda bunda, sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha. Kata Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, tidak ada satu pekerjaan yang sangat dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Kurban tanggal 10 Zulhijjah 11, 12, 13, melainkan yang paling dicintai oleh Allah adalah menyembelih hewan kurban. Ayahanda bunda, kalau tahun ini kita belum bisa berkurban, niat ayahanda bunda. Tahun ini kita menerima kurban, niat tahun besok saya harus bisa memberi kurban. Niat ayahanda bunda gampang kok. Ya, sebulan kita sisipin 50.000 atau 100.000. 12 bulan sudah 1.200.000. Mau beli kambing belum bisa, tunggu tahun besok. Awas tahun besok gua pasti kurban. Begitu niat. Kalau nggak pernah diniatkan, mana mungkin bisa kurban. Maunya minta kurban, maunya minta kurban. Siap ayahanda bunda, tahun ini belum bisa kurban, tahun depan kurban? Niat, pasang niat. Siap? Siap. Kalau bilang siap, mantap, insya Allah pasti besok bisa. Begitu ayahanda bunda. Baik, kita kan harus tahu dulu apa yang saya dapat kalau saya berkurban, kan begitu ya? Baik. Pengertian kurban menurut bahasa qaraba yaqrabu, fa'ala yaf'alu. Artinya apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Menurut istilah yaitu melakukan penyembelihan hewan kurban, kambing, sapi, unta, kerbau boleh nggak? Boleh, karena di Arab tidak ada kerbau, ya kan? Adanya sapi, kan di Indonesia ada kerbau, boleh. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kurban adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Ayahanda bunda, saya tanya, yang namanya berkurban itu berat apa enteng? Berat apa enteng? Kalau enteng bukan kurban, namanya rela. Korban berat, pengorbanan, ya. Enteng apa berat? Telah kukorbankan semua yang kumiliki, ternyata kau sia-siakan cintaku. Berat, berat. Tapi kalau diniatkan karena Allah, semua yang berat akan menjadi enteng. Begitu ya. Baik. Dasar hukum berkurban. Ini ayahanda bunda juga harus tahu bahwasanya bukan hanya umat Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang disuruh berkurban. Ya, lihat ayatnya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
Tiap-tiap umat telah aku jadikan, telah aku syariatkan berkurban agar mereka mau menyebut nama Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya itu. Jadi umat Nabi Muhammad diperintahkan kurban, umat Nabi Ibrahim diperintahkan kurban, bahkan umat Nabi Adam pertama kali pun diperintahkan kurban. Baik. Ya, ini kurban di masa Nabi Adam. Ayahanda bunda kan taunya kurban itu zaman Nabi Ibrahim ya. Nah, hari ini saya buka tentang kurban di masa Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sudah dinikahkan oleh Allah dengan Siti Hawa, Siti itu panggilan orang Indonesia. Bahasa Betawi itu Siti sini. Nah, Siti itu tambahan orang Indonesia ya. Dengan Hawa. Maka Siti Hawa hamil, punya anak 2 kembar. Kembar, anaknya 2. Tapi yang satu laki, satu perempuan. Yang satu diberi nama Qabil, tampan ini, tampan banget pokoknya. Yang satu lagi cantik, namanya Ikrimah, cantik banget. Kemudian Siti Hawa hamil lagi, melahirkan lagi, 2 lagi, kembar lagi silang. Yang satu namanya Habil, yang satu namanya Labudha. Si Habil ini jelek, pokoknya nggak ganteng, kulitnya hitam kayak saya, pokoknya nggak cantik, nggak ganteng lah. Si Labudah pun kulitnya hitam seperti batu. Kemudian setelah dewasa, kan mereka diberikan usaha oleh ayahnya Ibrahim, Adam mengembala kambing sehingga kambingnya banyak sekali. Kemudian apa kata Allah? Hei Adam, tolong kau perintahkan anak-anakmu untuk berkurban. Si Qabil yang tampan ini rupanya memberikan kambing kurbannya yang kurus, cacat, kudisan, tanduknya patah, kakinya pincang, kurus banget. Sementara si Habil menyediakan kambing gibas yang sangat besar, gemuk banget, kayak ibu-ibu, gemuk banget. Kemudian setelah diletakkan di atas bukit, ternyata yang diterima adalah kambingnya Habil. Ini menunjukkan kalau kita mau berkurban, cari kambing hewan kurban yang terbaik. Itu menunjukkan bahwasanya kita sungguh-sungguh bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan cara berkurban. Itu yang pertama. Ini ayatnya saya bacakan biar ayah anda bunda percaya. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqi id qarraba, asalnya qarrabani, 2 dibuang nunnya. Dan ceritakanlah hai Muhammad tentang anak-anak Nabi Adam bil haq, dengan sebenarnya, id qarraba, ketika mereka berkurban berdua, kurbanan dengan menyuguhkan kurban, fatukubbila min ahadihima, kemudian diterima salah satu kurban di antara kedua, yaitu kurbannya Habil. Walam yutaqabbal, dan tidak diterima minal akhar, kurban kakaknya yang bernama Qabil. Qala la aqtulannak, si Qabil marah, aku bunuh kamu. Adiknya mau dibunuh, adiknya Habil mau dibunuh. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin, adiknya menjawab, sesungguhnya kurban yang diterima adalah orang-orang yang bertakwa. Begitu. Kemudian sudah mulai dewasa, sudah mulai kenal pasangan jenisnya. Lalu kata Allah, Adam, tolong kau nikahkan anak-anakmu. Boleh nggak saat itu nikah satu keluarga?
Nggak ada orang mau nikah sama siapa. Boleh. Tapi syaratnya harus silang. Si Qabil yang anak pertama harus nikah dengan si Labuda, adiknya si Habil yang hitam. Sebaliknya, si Habil harus nikah dengan si Ikrimah yang cantik. Habil yang jelek harus nikah dengan yang cantik. Mulai action iblis. Iblis mulai action di sini. Qabil, bodoh kamu, jangan mau kamu. Adik kamu cantik, masa menikah dengan si Habil yang jelek hitam begitu? Sebaliknya kamu juga, masa kamu mau dinikah dengan si Labuda yang hitam kulitnya seperti batu? Action. Maka akhirnya si Qabil membunuh adiknya sendiri. Itulah pembunuhan pertama kali di dunia. Ya. Nah, orang-orang yang sekarang membunuh nih, itu dosanya si Qabil dapat karena mencontohkan. Makanya saya katakan kepada ayahanda bunda, jangan pernah mengajarin yang nggak baik ya. Ayahanda, bunda, jangan pernah ngajari kepada anak-anak kita, saudara kita, siapapun yang nggak baik ya. Karena dosa itu akan menjadi multi level marketing. Iya. Orang itu melakukan perbuatan jahat karena kita ajarin. Kalau kita mengajarkan perbuatan jahat diikuti oleh orang lain yang mengikuti perbuatan kita, maka kita terus mendapatkan dosanya, terus berkelanjutan. Ajarin yang baik-baik. Jadi kalau kita mengajarkan baik, dapat pahala kan? Terus diikuti oleh orang lain yang mengikuti perbuatan kita yang baik, maka kita pun terus mendapatkan pahala. Yang multi level marketing juga. Ini dalilnya ya, agar ayahanda bunda percaya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang melakukan satu perbuatan baik, falahu ajruha, diikuti oleh orang lain yang melakukan perbuatan baik, maka dia mendapatkan pahala dari dirinya, wa ajruman amila biha, dan juga dari orang yang mengikuti perbuatan baiknya. Ba'dahu, setelahnya, min ghairi ayan kuso min ujurihim saya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti. Tuh, enak ya? Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan satu perbuatan tidak baik kemudian diikuti oleh orang lain, kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa orang lain yang mengikuti perbuatannya mim ba'dihi, setelah itu, min ghairi ayan kuso min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa orang lain. Rugi ya, sekalipun kita mengajarkan sekali saja perbuatan tidak baik dilakukan oleh dia, diikuti orang lain, diikuti terus, maka kita akan mendapatkan dosa yang terus mengalir. Hati-hati ya ayahanda bunda. Baik, dalil kedua tentang kurban. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2, inna, sesungguhnya kami a'tainaka, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Orang yang diberikan nikmat yang banyak, hartanya melimpah, uangnya nggak ada serinya, banyak sekali, rumahnya bagus, tingkat mewah, kendaraannya juga bagus, mewah dan sebagainya. Itu nikmat dari Allah. Betul? Orang yang diberikan umur panjang nih sampai 50, 60 bahkan lebih, nikmat dari Allah. Kalau kita diberikan umur panjang, bagaimana cara mensyukurinya? Ayo, gunakan umurmu untuk ibadah. Masih ingat? Kalau kita diberikan rezeki banyak, bagaimana cara bersyukurnya? Keluarkan zakat, infak, sedekah, termasuk diantaranya adalah kurban. Jadi kurban sebagai bukti syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang banyak. Inna a'tainakal kautsar fasalli, maka sholatlah kamu. Ini nikmat panjang umur. Wanhar, berkurban, nikmat banyak rezeki. Begitu ya? Baik.
Yang kedua, kurban di masa Nabi Adam, di masa Nabi Ibrahim, tapi masa Nabi Adam ya. Ketika umur Nabi Ibrahim umurnya sudah 86 tahun. 86. Ada yang umur 86? 86 tahun. Nabi Ibrahim umurnya panjang, ya. 86 tahun itu belum begitu tua. Beliau nggak punya anak karena istrinya yang bernama Sarah mandul. Kemudian Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim menikah lagi dengan pembantunya yang bernama Siti Hajar. Apa artinya Hajar, Bun? Batu. Apa artinya Hajar? Batu. Hajar aswad, batu hitam. Rupanya kulitnya Siti Hajar hitam seperti batu. Pembantunya yang jelek kulitnya hitam seperti batu dinikahkan. Wah, Ustadz sekarang nggak mau nikahin. Ya, Nabi Ibrahim loh disuruh nikah sama pembantunya yang kulitnya hitam seperti batu, makanya disebut Siti Hajar. Tuh kalau pengen tahu Hajar itu batu artinya, rupanya kulitnya Siti Hajar hitam seperti batu. Nabi Ibrahim disuruh menikahi pembantunya, mau akhirnya nikah, hamillah Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniailah kepadaku anak-anak yang soleh. Begitu ya. Apakah kemudian Siti Hajar mandul? Siti Sarah mandul? Tidak. Siti Sarah akhirnya diajak ke Palestina sama Nabi Adam. Bayangkan satu hari Nabi Ibrahim, bayangkan satu hari Siti Hajar baru melahirkan, ditinggal ke Palestina dakwah. Kenapa? Karena Allah pengen menguji Nabi Ibrahim, apakah kecintaannya kepada keluarganya itu lebih daripada kecintaannya kepada Allah. Maka diuji dakwah ke Palestina. Diajaklah kemudian Siti Sarah. Kemudian Siti Sarah pun hamil. Terus punya anak yang nanti Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, terus kemudian nabi-nabi sebelumnya sampai Yahya, Isa. Itu keturunan Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Yang sekarang jadi Bani Israel itu juga keturunan Siti Sarah. Anaknya namanya keren-keren loh. Nabi Yusuf, Yakub mempunyai anak 12. Ada namanya Ruben, Gad, Isakar, kemudian Simon, kemudian namanya Benyamin, Bunyamin, Yosef. Nah, itu anak-anaknya Nabi Yakub yang disebut kemudian Bani Israel. Ya, sepintas saja. Kemudian falamma balago ma'ahu sa'ya, ketika sudah remaja ini, Nabi Ibrahim pulanglah ke Mekah, bertemu dengan putranya yang bernama Nabi Ismail. Belum jadi nabi, dilihatnya seorang pemuda yang sangat gagah, tampan. Siapa itu? Akhirnya Siti Hajar memberitahu, itu adalah bapakmu, ayahmu. Berpelukanlah mereka. Sayang banget, bayangkan sudah berpuluh-puluh tahun menikah belum punya anak. Sayang banget. Allah rupanya cemburu lagi nih, bukan cemburu, pengen ngetes. Apakah kecintaannya kepada anaknya Ismail lebih daripada cinta kepada aku? Dites lagi suatu malam. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Kata Ibrahim, hai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, bermimpi. Anni azbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelihmu wahai Ismail. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu?
Itu anak soleh loh. Kalau anak sekarang, iya Pak, Bapak disuruh menyembelih saya, Bapak duluan deh saya sembelih. Paling begitu orang sekarang. Tapi Nabi Ismail dengan kesabarannya, dengan anak yang soleh, maka Nabi Ismail berkata, qala ya abatif al-matu marusata jiduni insyaallahu nasyabirin. Wahai bapakku, lakukanlah, insya Allah kau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Begitu. Ini ayatnya nih. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, setelah semuanya pasrah. Semua pasrah, dua-duanya. Diletakkanlah tubuhnya Nabi Ismail di atas batu, kemudian Allah panggil Ibrahim. Wa nadainahu ya Ibrahim, hai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, kau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itu akan kami balas dengan hal yang baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin, itu hanya ujian aku saja. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka tubuhnya Nabi Ismail digantikan dengan seekor kambing gibas yang sangat besar. Jadi enggak disembelih. Terus jadi remaja, bahkan nanti membangun Ka'bah bersama Nabi Ibrahim, membersihkan Ka'bah, dipakai untuk ibadah juga bersama Nabi Ibrahim. Baik. Hukum berkurban ayahanda bunda. Ini yang pertama, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa disebut dianjurkan? Karena Nabi selalu mengerjakannya. Pahalanya pun hampir mencapai pahala wajib. Itu sunnah, pahala yang sangat besar. Kenapa besar? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, hukum berkurban menjadi wajib bila orang bernazar. Kalau saya sembuh dari penyakit saya akan berkurban. Tapi bedanya apa? Kalau kurban yang tidak bernazar, yang berkurban boleh nggak makan dagingnya? Boleh. Tapi kalau kurban nazar, maka yang berkurban tidak boleh makan dagingnya walaupun sedikit. Ya, kalau bernazar. Baik. Ini dalilnya. Annahu alaihi salatu wassalam umirtun nahra wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan oleh Rasul untuk berkurban, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah. Yang kedua, ya ayuhan nasu inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Hai manusia, alangkah baiknya setiap tahun satu rumah itu bisa berkurban 1 ekor kambing. Alangkah baiknya satu rumah itu setiap tahun bisa berkurban. Misalnya tahun ini bapaknya, tahun besok anaknya, tahun besok istrinya. Atau boleh nggak satu kambing itu satu keluarga? Boleh, bukan hanya sapi, satu kambing untuk satu keluarga boleh. Kata Nabi, ya ayuhan nasu inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Sebaiknya setiap tahun satu rumah itu menyembelih kurban. Boleh saja atas nama si A, si B, boleh saja satu kurban untuk semuanya boleh. Nanti saya jelaskan putusan majelis tarjih dan tajridnya. Baik. Tetapi bagi orang yang kaya raya, tadi saya bilang uangnya banyak, hartanya melimpah, rumahnya mewah, kemudian kendaraannya juga mewah. Hari itu tanggal 10, 11, 12, 13 tidak berkurban, maka kata Nabi, jangan sholat, jangan dekati tempat sholatku, kata Nabi. Nih dalilnya. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kesempatan, dia hartanya banyak, uangnya melimpah, rumahnya mewah, kendaraannya bagus, hari itu dia punya uang banyak tapi dia pelit, bakhil, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna. Kalau belajar ilmu nahwu, fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid itu larangannya keras.
Jangan sekali-kali dekati tempat sholatku, berarti dia telah kafir. Wabil khusus kufur bin nikmah. Begitu. Jadi memang anjuran beliau itu ayo kurban, karena sebagai tanda syukur. Kalau kau bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan kepadamu, akan aku tambah, begitu ya. Kalau kau kufur, aku cabut kembali. Begitu ya. Nah, ini hadis yang tadi. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun, tidak ada perbuatan hambaku anak cucunya Adam min amalin, suatu amal yauman nahri, pada hari kurban tanggal 10, 11, 12, 13, ahabbu ilallahi min hiraqatid dam, kecuali menyembelih hewan kurban. Apa yang kita dapat? Innaha lata'ti, sesungguhnya hewan kurbanmu itu akan datang menemui kamu. Kapan? Hari kiamat. Yakin ayah anda bunda? Yakin? Hewan kurbanmu akan datang menemui pada hari kiamat. Apanya? Yang pertama bikuruniha, tanduknya hewan kurban yang kita sembelih tiba-tiba datang, hei bulanah, aku adalah tanduk hewan kurban yang dulu kau sembelih di dunia. Ayo ikut aku ke surga. Oh, enak nggak? Enak. Ayo niat kurban. Wa asy'ariha, bulu-bulunya. Berapa bulu hewan kurban? Bulu kambing berapa? Coba hitung. Apalagi sondesip. Kambing sondesip. Tahu? Kambing gembel itu. Hitung bulunya berapa? Ya. Datang itu bulu-bulunya. Wahai Pulana, akulah bulu-bulu hewan kurban yang dulu kau sembelih. Ayo ikut aku ke surga. Oh. Kemudian wa azlafiha, kukunya datang juga. Kukunya hewan kurban datang menemui kita. Wahai Pulan, akulah kuku hewan yang kau sembelih di dunia. Ayo ikut aku ke surga. Tuh. Ya. Ayahanda bunda mau masuk surga? Bunda mau masuk surga? Ayahanda bunda mau masuk surga bareng-bareng? Ayahanda mau masuk surga bersama bunda? Ragu-ragu dia. Apa katanya? Di dunia aja gue udah embet banget. Apa diomelin mulu, marah mulu? Ya, marah mulu. Emang perempuan kan cirinya 3 ya bun. 1, emosian. Bener ayah anda? Bener gak bun? Emosian. Makanya kalau istri marah, tinggal aja ayah anda. Ntar juga pulang udah bayar lagi. Yang kedua, cemburuan. Betul? Wah, cemburuan. Yang ketiga, mata duitan. Iya. Yang ketiga, mata duitan. Iya. Oh iya. Emosinya bisa hilang karena sering ngaji kayak gini. Iya. Kemudian cemburuannya bisa hilang karena suaminya beri kepercayaan. Yang gak bisa hilang mata duitannya. Oh iya. Kenapa mata duitan? Karena perempuan itu ngatur duit dari suaminya. Nih, suaminya enak gajian, udah nggak tahu kan, paling ngambil buat bensin. Tapi istrinya, bagaimana supaya cukup sebulan? Makanya yang pelit itu rata-rata istri. Ayahanda, kalau mau cari lagi nih, cari yang pandai cari uang. Cari perempuan yang pandai cari uang. Apa maksudnya? Itu uang sudah kita taruh di bawah bantal, ketemu dia cari. Taruh di bawah jok motor, ketemu dia cari. Itu yang pandai cari uang. Nah, itu intermezzo aja. Ya, baik. Wa anna dama, sesungguhnya darah hewan kurban yang kita sembelih la yaqa minallah, langsung sampai kepada Allah qabla ayyaqa minal ard, sebelum darah itu sampai ke bumi. Kan kita nyembelih di bawah tuh. Sebelum darahnya jatuh ke bumi, ke tanah, itu pahalanya sudah sampai kepada Allah. Luar biasa
Ya. Baik. Lanjut. Qalu ya Rasulullah, hai Rasulullah, apa sih kurban itu? Sunnatu abikum Ibrahim. Itu sunnah bapakku. Siapa? Nabi Ibrahim. Wa ma hiya lana? Apa yang kami dapati setelah kami kurban? Bikulli sya'ratin hasanatun. Setiap satu bulu hewan yang kamu sembelih satu kebaikan. Satu kebaikan bukan satu pahala ya Anda Bunda. Satu kebaikan bisa jadi asyru amsalihah, bisa jadi ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi kalau satu bulu 700 pahala, kalikan berapa bulu kambing, berapa bulu sapi yang kita sembelih, ya. Baik. Berikutnya, kurban sarana menuju takwa. La yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging hewan kurban. Betul? Sampainya ke fakir dan miskin kan gitu. Wala dimauha, darahnya sampai enggak ke Allah? Tidak. Walaki yanaluhu taqwa, tapi yang sampai adalah niat takwa, niat ikhlas kepada Allah. Baik. Kita singkat saja, ini slide-nya banyak sekali yang sering terjadi di masyarakat ketika menyembelih hewan kurban. Daging kurban itu sepertiganya untuk yang berkurban boleh, sepertiga untuk kerabat boleh, sepertiga untuk fakir miskin. Ingat, tidak boleh lebih sepertiga. Ya, yang berkurban saya minta 10 kantong, kambing 10 kantong. Padahal kambing kalau dibikin cuma 12 kantong. Iya. Saya kurban minta 10 kantong. Minta lagi bagian saya panitia 2 kantong. Ya, minta buat tetangga saya 5 kantong, 17 kantong. Lu sembelih aja sendiri. Oh gitu. Minta paha depan, paha belakang. Yang gak usah kurban, lu sembelih sendiri aja. Ya, sepertiga doang. Ya, sepertiga. Nah, ini dalilnya. Yashhadu manafi'u lahum wa yuzkaru rasmallahi fi ayami ma'lumat ala marakahum min bahimatil anam. Fakulu minha, makanlah sebagian, sepertiga. Wa'atimul ba'isa fakir, dan sebagian lagi untuk orang-orang yang menderita, susah dan fakir. Ya. Nah, bolehkah penjagal atau panitia mengambil kaki, kepala, buntut, tulang iga? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Saya besok mau ngambil lah yang banyak bawa karung aja. Boleh nggak? Lihat dalilnya ya, ayah anda bunda. Lihat dalilnya ya. Bolehkah penjagal, panitia mengambil kaki, kepala, buntut, tulang iga dan lain-lain? Lihat dalilnya ya. Saya tidak akan berkata kalau nggak ada dalilnya. Anan nabiyya, sesungguhnya nabi itu amarohu, menyuruh seseorang sahabat ayakuma ala budnihi, untuk menyembelih unta. Wa ayaksima budnahu kuluha, dan disuruh untuk membagikan semuanya dari hewan kurban unta itu. Apanya? Luhumaha, dagingnya. Wajuludaha, apanya? Kulitnya. Wajilaluha, punuknya. Fil masakin, untuk orang-orang miskin. Walayutiya fi jizaratiha syai'an, dan tidak boleh memberikan apapun itu kepada tukang jagal sebagai upah. Jadi semuanya harus dibagikan. Ini tukang jagal dikasih hadiah kepalanya, kakinya, nggak boleh sebagai upah. Nah, nanti saya buka pertanyaan ya. Nggak boleh, kata Nabi, luhumuha wa juludaha wa jilalwa, semuanya dibagikan. Kulitnya, dagingnya, punuknya kepada fakir miskin. Walayutiya fi jizaratiha syai'an, jangan memberikan apapun kepada tukang jagal sebagai upah. Satu ya. Oke.
Berikutnya, namun upah diambil dari dana luar hewan kurban, maka diperbolehkan. Misalnya gini, hewan kurban itu 3.800.000, tapi ada uang potong, uang operasional 200, jadi 4 juta. Itu sudah disampaikan kepada sahibul kurban. Maka tukang jagal diupah dari yang 200.000 tadi. Namanya dana operasional atau dana uang potong. Boleh. Tapi untuk memberikan sebagai upah dari tulang iganya, kakinya, buntutnya, nahnu nu'tihil ajra min indina. Kata Nabi, kami mengubah dari uang kami pribadi. Jadi bukan dari kurban itu. Makanya hati-hati kalau kita berkurban itu, Pak, ini kambing harga sekian, ini sapi harga sekian. Nah, 200.000-nya ini adalah untuk operasional, begitu. Jangan 3.800.000 kemudian dibeliin, digabungin, beli sapi yang 25 juta, kan masih banyak itu. Nah, itu zolim kita, tanpa memberitahu lagi orang yang berkurban. Baik. Bagaimana kalau kulit hewan kurban dijual oleh yang berkurban? Yang berkurban loh. Bagaimana kalau kulit hewan kurban dijual oleh yang berkurban? Ini dalilnya. Man ba'a jilda udhiyatihi, barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, siapa yang jual? Iya kurban. Fala udhiyatalah, maka tidak sah kurbannya. Saya kurban, nanti kulitnya kasih saya mau jual. Oh, nggak boleh. Bagaimana kalau panitia, misalnya ini, karena sapinya ada 5, repot. Kalau mesti direncak pula, waktunya dibakar dulu segala macam. Bagaimana? Kalau panitia boleh menyedekahkan, tapi bukan upah loh. Sedekahkan kepada, misalnya ini kulitnya daripada kita urusin susah dipotong-potong juga, ntar orang juga nggak kemakan dan sebagainya. Boleh kita sedekahkan kepada orang lain atau fakir miskin, atau kita jualkan kemudian uangnya diberikan kepada fakir miskin, boleh. Tapi kalau dijual untuk pribadi, no way, tidak boleh. Ya, paham ya? Baik. Mungkin panitia ngambil daging dulu buat masak-masak, boleh nggak? Ayo, pagi-pagi ambil aja dulu dagingnya, kita masak-masak, makan siang, boleh nggak? Boleh? Iya, kita lihat ya. Sebagai solusi, tidak ada salahnya kalau bagian itu diambil dari yang berkurban. Misalnya saya berkurban, kemudian ketika itu panitia bilang, Pak, nanti dagingnya sebelum dibagikan, saya mohon izin kerelaan bagian bapak saya minta sedikit untuk masak-masak panitia ya. Bagian yang berkurban boleh. Tapi kalau sekonyong-konyong kita ambil langsung masak, enggak boleh. Solusinya tidak ada salahnya orang yang berkurban menyedekahkan sedikit bagiannya untuk dimasak panitia. Jadi bagian dari orang yang berkurban. Bukan kita ambilkan dari yang lain, bukan. Bagi orang yang berkurban itu namanya sedekah. Masakan itu tidak khusus dimakan oleh panitia, siapapun boleh makan. Yang namanya sedekah kan boleh. Tapi diambilkan dari bagian yang berkurban. Begitu, awas ya. Lagi-lagi dalam Islam itu akad, akarnya itu komunikasi sangat dihargai. Baik. Panitia mendapatkan 2 bagian. Orang-orang 1 bungkus, panitia 2 bungkus. Boleh nggak? Ayo. Ini krusial nih, krusial dalam berkurban. Orang nggak pernah lihat daging, pas lihat daging kayaknya serakah kan begitu? Ya, lihat. Panitia mendapatkan 2 bagian, 2 bungkus. Bahkan ada bonus-bonus yang lain kan begitu, ngambil torpedo, ngambil segala macam, ya kan? Begitu, ya. Boleh nggak?
Tadi di atas sudah saya sampaikan bahwasanya Nabi mengupah dari uang sendiri. Daging kurban tidak dijadikan upah atau imbalan bagi tukang jagal atau panitia. Upah panitia sebaiknya dibayarkan dari sumber lain, seperti kantong pribadi atau dari dana operasional atau dana potong kurban itu sendiri. Jika panitia membantu dalam penyembelihan dan pembagian, distribusi dan sebagainya, mereka bisa mendapatkan jatah sebagai sedekah, bukan upah. Boleh dapat 2 bagian, tapi itu jangan disebut upah, tapi sedekah. Hanya bahasa, tetapi bahasa dalam Islam itu banyak maknanya. Kalau sedekah kan boleh sedekah, kalau upah tidak boleh diambilkan dari situ. Kalau sedekah boleh. Ini tidak masalah selama tidak dianggap sebagai upah pekerjaan mereka. Saya tanya ayah dan bunda, kalau panitia dapat 1, kemudian yang lain dapat 1, kagak ada yang ngerjain tuh sepi kan gitu. Iya, betul ya? Tapi bukan upah namanya, sedekah. Seperti yang lain, kulit tadi juga sedekah. Ini yang sering terjadi nih, ayah dan bunda, saya luruskan ya. Sering terjadi nih. Idza dakhalatil asyru, apabila telah masuk 10 pertama bulan Zulhijjah, fa'arada ahadukum, maka orang-orang yang ingin ayyudhaha berkurban, falyumsik, menahan dirinya untuk tidak memotong sya'rihi, kulit rambutnya, wa asfarihi, dan kukunya. Ada orang yang mengartikannya, menerjemahkannya, ini adalah yang nggak boleh dipotong bukan kukunya, bukan rambutnya orang yang berkurban, tapi hewannya. Salah itu. Kenapa? Di sini kembali kepada ahadukum. Ahadun. Ya kalau hewan kurbannya kembalinya ha dong. Udhiyah kan ha. Dobirnya ha. Ini kembali kepada orang memang sunnahnya Nabi. Kalau kita mau berkurban setelah masuk 10 hari bulan 10 hari pertama sampai hewan kita mau disembelih, itu kita bukan dilarangnya, bukan haram ya, tapi makruh saja. Diusahakan kita tidak memotong kuku kita, tidak memotong rambut kita. Kenapa? Tinjauannya saya bahas ya. Ini tinjauannya. Nah, ini hadisnya sama. Idza ra'aitum hilal dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudaha falyumsik an sya'rihi wa asfarihi. Kita lihat pandangan tajdid dan tarjih Muhammadiyah. Ya, lihat. Menurut pandangan Muhammadiyah, hadis tersebut riwayat Muslim bermakna anjuran sunnah bagi sohibul kurban, bagi orang yang mau berkurban. Sunnah untuk tidak memotong kuku dan rambutnya. Dan larangan ini tidak terjadi haram, tapi makruh saja. Untuk tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku 1 Zulhijjah hingga hewan kurban disembelih. Larangan ini berlaku khusus bagi pengurban, bukan bagi hewannya. Betul ya? Sebagai bentuk tasyabuh, menyerupai orang-orang yang ihram, simbol ketaatan. Orang ihram kan nggak boleh bersolek, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut sebelum tahallul, kan begitu? Ya, ini sebagai tasyabuh, sebagai mirip atau menghormati orang-orang yang sedang haji. Baik. Subjek larangan di situ ditunjukkan kepada orang yang akan menyembelih hewan kurban, sahibul kurban, bukan pada hewan kurbannya. Dimulai sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan itu disembelih. Tarjih Muhammadiyah menganggap larangan ini sebagai anjuran sunnah saja untuk tidak memotong kuku atau rambut, dan larangan ini dan bukan larangan haram yang membatalkan kurban. Jadi makruh saja. Bagaimana kalau kita lupa nih, ternyata motong rambut, motong kuku? Enggak apa-apa. Ya, kurbannya tetap syah. Kurbannya tetap syah. Baik. Merupakan bentuk perenungan esensi pengorbanan
menjaga keutuhan tubuh hingga hari penyembelihan. Ini meneladani jemaah haji yang sedang berihram. Begitu ya. Jika kuku atau rambut terpotong karena lupa, tidak berdosa dan kurbannya tetap sah. Baik, ini hal-hal yang terjadi. Lebih utama mana, kurban satu kambing atau satu sapi untuk 7 orang? Nah, ini kan banyak pertanyaan nih, sehingga orang maunya gua kambing aja, gua nggak mau dijadiin sapi gitu ya. Lebih utama mana, satu kambing untuk 1 orang atau satu sapi untuk 7 orang? Ayo, kalau menurut hadis sunnah Nabi selalu motong kambing 1 ekor. Tidak pernah Nabi patungan sapi. Tidak pernah Nabi memotong sapi untuk keluarga, tidak. Ya, berdasarkan sunnahnya maka lebih utama. Kalau kita melihat contoh Rasul ya, Rasul itu tidak pernah menyembelih sapi, onta dan sebagainya. Nabi orang sederhana kan, hanya menyembelih kambing. Sunnahnya Nabi kayak gitu, ya. Tapi boleh saja dilihat, mungkin orang-orang sini nggak makan kambing, makannya sapi, dijadikan satu, atau mungkin daging sapi lebih banyak dari segi kualitasnya, boleh saja dijadikan satu. Ini fatwa tarjih ya, saya nggak mau keluar dari tarjih karena saya orang Muhammadiyah. Satu, berkurban 1 ekor kambing untuk 1 orang atau 1 keluarga tadi boleh nggak? Boleh. Lebih utama atau lebih afdal dibandingkan patungan 1 sapi untuk 7 orang. Ya, 1 kambing domba dianggap lebih baik daripada sapi 1/7 karena mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad. Lagi-lagi, jadi kalau kita ingin berdasarkan sunnah hadis Nabi, maka ikuti Nabi, kurbannya kambing. Ya, kalau ada yang bertanya, lebih utama mana? Kalau melihat sunnah Nabi ya kambing, kan begitu. 1 kambing 1 keluarga lebih utama karena menumpahkan darah hewan secara utuh atas nama pribadi atau keluarga sesuai dengan sunnah. Tuh, Nabi begitu. 1 sapi atau unta 7 orang diperbolehkan secara kolektif patungan, boleh. Namun keutamaannya berada di bawah 1 ekor kambing. Jadi kalau ada orang yang mungkin saya nggak mau sapi, saya mau kambing aja, saya bawa sendiri. Alasannya ini, ya. Kondisi khusus jika niatnya adalah memberi manfaat, ini nih. Jika niatnya memberi manfaat lebih banyak kepada fakir miskin, karena kalau kambing 1 paling kalau dipotong jadi 12 atau 15 kantong. Tapi kalau sapi 1 ekor bisa 250 kantong kan? Ya. Jika niatnya ingin memberi manfaat daging lebih banyak kepada fakir miskin di lingkungan yang tidak pernah makan daging, maka sapi patungan bisa lebih baik secara dampak sosial. Jadi boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Singkatnya, kambing sendiri lebih afdal dari segi sunnah, namun sapi patungan lebih unggul dari segi kualitas dagingnya, gitu ya. Boleh, mau sapi boleh, mau kambing boleh, nggak usah dipermasalahkan lah. Kambing 1 baik untuk 1 orang, tapi sapi 1 untuk 1 orang juga lebih baik. Iya, baik. Iya. Baik, ini yang krusial juga terjadi ayahanda muda. Ini terakhir nih, terakhir. Sudah jam 7:05, terakhir. Ketika Idul Kurban, Idul Fitri maupun Idul Adha jatuh pada hari raya. Hari raya jatuh pada hari Jumat. Idul Fitri, Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Kan pagi-pagi sudah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Apakah siangnya boleh tidak sholat Jumat? Lihat dulu hadisnya, asbab urutnya, ya. Lihat dulu, jangan boleh-boleh aja. Kalau malas ya boleh, ya. Lihat dulu dalilnya. Ini, baik. An Iyas bin Abi Ramlah
Dari Iyas bin Abi Ramlah qala syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan. Aku melihat Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, syahidtu radhiyallahu anhu yas'alu, bertanya Zaid bin Arqam kepada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam sahabat Nabi yang selalu bersama Nabi, banyak perang bersama Nabi, banyak melakukan perjalanan bersama Nabi, sehingga dia lebih tahu hal-hal yang berkaitan dengan perilaku Nabi. Bertanya Muawiyah, hal syahidta ma'a Rasulillah SAW idain? Apakah kau pernah menyaksikan, wahai Zaid bin Arqam, pernah mengalami satu hari itu, ini terakhir ya, satu hari itu bertemu antara Idul Fitri dengan hari Jumat. Ijtama fi yaumain, berkumpul dalam satu hari. Qala na'am. Pakai pakana sona'a Rasulullah, bagaimana Rasulullah melakukan itu? Sholal id summa rakhasa fil jum'ah. Nabi sholat id, kemudian Nabi memberikan keringanan untuk sholat Jumat. Faqala man syaa falyusolli, barang siapa yang mau sholat Jumat silakan. Berarti yang nggak mau nggak apa-apa. Ini potongan hadis panjangnya, asbabul wurudnya kayak gini nih. An Ibni Umar qala jitama'a idani ala ahdi Rasulillah. Telah bertemu 2 hari Id. Idul Fitri pertama, Idul Adha pertama, 2 hari Jumat. Kemudian pas sholat bihim Rasulullah sholat. Sholat apa? Idul Fitri. Summa akbala biwajhin. Kemudian Nabi menghadap para sahabat. Karena hari itu sholatnya di zaman Nabi hanya terfokus pada Nabi di Madinah. Ada yang datang dari Mekah, ada yang dari Hijaz, ada yang dari mana, kumpul di Madinah sholat. Kemudian Nabi, kalau mau sholat nanti Jumat silahkan di sini, kata Nabi. Kalau nggak mau silahkan pulang, karena jauh, ya. Apa kata Nabi? Ya Yohanes, innakum qad asabtum khairan. Hari ini engkau telah mendapatkan 2 kebaikan dan pahala. Wa inna mujammi'una, kami nanti akan salat Jumat. Paman aroda ayyajmi'a, barang siapa yang mau salat Jumat di sini nanti bersamaku, ma'ana falyujammi, silakan. Wa man aroda ayyarji'a ila ahli falyarji. Barang siapa yang ingin pulang ke keluarganya di Madinah, di Hijaz, di Taif, di mana, silakan. Karena jauh. Jadi Nabi mempersilahkan boleh pulang karena jauh. Kalau balik lagi kemari pun Mekah Madinah 6 jam loh. Naik pesawat, mobil 6 jam. Nah sekarang kalau balik lagi sampai lagi besok kan gitu. Kaitannya dengan sekarang beda. Sekarang di situ ada masjid, situ ada masjid, situ ada masjid. Ya wajib tetap. Ya? Oh iya, tetap sholat Jumat. Karena zaman Nabi ini sholatnya sentral di Madinah. Orang-orang pulang jauh-jauh, balik lagi nggak keburu. Makanya kata Nabi, barang siapa yang mau sholat di sini nungguin nanti jam 11, jam 12 silakan. Barang saya mau pulang, silakan pulang, kan begitu? Ya. Sekarang konteksnya di mana-mana ada masjid. Masjid Muhammadiyah banyak. Ya sholat gitu ya. Gitu ya. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pukul 7:10, 1 jam. Terima kasih. Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran yang disampaikan kepada Ustaz Adismanto atas penjelasan yang sangat lengkap tentang obat. Bapak-bapak, Ibu jamaah pengajian akad pagi Fastabil Khairat menginformasikan infak pada akad pagi hari ini memperoleh Rp1.050.000. Dan kami sampaikan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran pada Bu Nasatul Faridah dan Bu Suwarti serta jamaah sekalian atas saudara pesenek dan saudara pesenek. Demikian alhamdulillah sampun kita lampai sesarangan pengajian pada pagi hari ini yang memberikan banyak manfaat. Semoga dapat kita terapkan, dan bagi jamaah yang ingin berkorban dapat menghubungi Bapak Subandrio. Rumah beliau di Menikos sebelah barat Masjid Al-Ittiba, Bapak Subandrio. Terima kasih.
atas kehadiran Bapak Ibu. Besok akad pagi besok tetap ajak saudara sanak keluarga untuk mengikuti pengajian akad pagi agar kebaikan jariah kita dapatkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek ribet. Iya, apalagi rampungnya berarti Dua, kan harus dulu. Lah iya itu ada kerepotan di situ. Itu. Nah, nyambelnya hari Jumat loh ini. Sebab itu mungkin ini